Pemirsa, inilah kedekatan Vicky Prasetyo dengan Tegar, atlet renang yang cukup berprestasi di sekolahnya. Meski menyandang disabilitas, namun Tegar merupakan anak yang rajin berlatih renang hingga mampu menjadi salah satu atlet renang terbaik di sekolahnya. Kepada Vicky, ia mengaku punya kedekatan khusus. Ya kalau aku sih, itu kan ketua OSIS ponakan aku ya, Endira ya ponakan aku. Jadi aku senang pertama kali denger ya seremaja itu peduli antara sesama, ada keterwakilan rasa gitu loh untuk terhadap teman-temannya, mungkin teman-teman disabilitas yang keterbatasan fisiknya. Hal-hal seperti itu kan sekarang di kalangan remaja seperti mereka rentan banget ya untuk menjadi bahan lelucon, untuk menjadi bulian dan lain-lain. Tapi dengan mengangkat prestasinya itu adalah sebuah hal yang perlu diapresiasikan gitu. Tadi kegiatannya datang ke SMP 255 Jakarta. Pada antusias, terus pada senang. Terus udah kaget. Kesana ngasih semangat ke murid-murid SMP 255. Sekaligus buat ajak nonton bareng film Tegar. Kebetulan kegiatan hari ini pagi tadi setelah upacara kan kita mendatangkan Tegar untuk kasih tahu ke anak-anak kalau sebelumnya film Tegar ini memang direkomendasikan oleh dinas untuk ditonton gitu kan. Dan karena sifatnya rekomendasi, jadi kan memang tidak semuanya menonton ya. Ada yang nonton, ada yang enggak. Padahal isi dari filmnya itu sendiri kan bagus banget gitu. Jadi OSIS ini gimana kita bisa menyampaikan isi dari filmnya itu, terutama tentang anti bullying, yang apalagi di anak-anak SMP itu kan mereka masih belum tahu banget gitu apakah mereka pelaku atau mungkin korban. Mereka belum sadar bener gitu mereka itu ada di posisi yang mana gitu. Jadi kenapa mendatangkan Tegar di hari ini sebenarnya untuk kalau dibilang promosi sebenarnya bukan promosi juga, cuma mempromosikan kegiatan anti bullyingnya itu. Saya sebagai staf kesiswaan di SMP Negeri 255 dan Humas, dengan kehadirnya Tegar ini memupus pemikiran di anak-anak bahwa kekurangan mungkin tidak lengkapnya anggota tubuh kita bukan berarti penghalang untuk maju dan penghalang untuk berprestasi. Kemudian ada hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini, dengan hadirnya sosok Tegar, mungkin anak-anak akan bisa berpikir bahwa sekarang kan lagi musim atau mungkin maraknya bullying di antara anak-anak. Ternyata anak-anak yang punya keterbatasan fisik dan lain-lain itu tidak perlu kita bully, tidak perlu kita rendahkan, karena setiap kita ternyata Allah sudah menyiapkan kelebihan-kelebihan, di mana kelebihan-kelebihan itu harus kita eksplor, kita asah sehingga menjadi manusia yang berprestasi, orang yang berpengaruh atau bisa memberi contoh kepada orang-orang lain. Nah, di anak-anak yang sedang hadir di lapangan juga bisa berpikir, bagaimana dengan aku yang lengkap, bagaimana dengan kasih sayang yang cukup, fasilitas yang cukup. Mungkin hal ini juga bisa menambah rasa syukur bagi anak-anak. Jadi intinya kehadiran Tegar hari ini di SMP Negeri 255 berharap menumbuhkan rasa empati terhadap sesama dan meningkatkan rasa syukur. Selain dekat dengan sang keponakan, Vicky juga banyak membantu hingga memotivasinya untuk terus berprestasi. Karena aku kan juga dulu ketua OSIS, ketua komite, terus ketua organisasi, banyak lah ya. Seneng kalau ponakan aku ikut andil juga, jadi kayak ikutin jejak langkah kita juga kan gitu. Nah, terus aku bilang, aku juga berprestasi loh. Aku waktu sekolah dapat beasiswa, mungkin teman-teman aku yang masih teman sekelas aku mungkin nonton gitu. Aku tuh rankingnya 1, 2, 3, gak pernah keluar dari ranking itu gitu. Jadi terpiculah dia waktu kunjungan ke aku. Kamu Dira harus fight juga, jadi
ya selain akademisi tapi kamu juga harus aware untuk di lingkungan, di pertemanan, karena kan biasanya ya ketua OSIS ataupun orang-orang yang berprestasi itu punya spesifikasi sendiri ya gitu loh. Nah makanya kamu harus beda, kamu harus turun, terjun, terus coba lebih luas lagi melihat sisi sosial gitu-gitu sih. Anak kayak Tegar ini kan memang spesial ya, dan dia one of a kind gitu, nggak banyak. Bisa dibilang yang pertama, mungkin kalau boleh jujur, saya yakin anak-anak pasti shock dulu gitu. Karena belum pernah melihat anak seperti Tegar gitu. Kemudian bisa jadi juga setelah itu ada amaze-nya, ternyata masih semangat sekolah ya gitu, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Tegar. Setelah itu saya yakin dan saya harap sih semoga setelah Tegar datang memperkenalkan dirinya dan juga sedikit bercerita tentang dirinya, anak-anak bisa termotivasi untuk jauh lebih lagi lah dari segala hal, nggak cuma belajar doang gitu. Kita semua bisa memaknai kesempurnaan dalam hidup. Tegar berharap dari film ini semoga Tegar bisa mewakili seluruh anak-anak di dunia yang punya mimpi yang sama, belajar dan punya teman. Jangan tinggalkan kami di belakang karena kami berbeda, dan jangan saling membuli. Buat teman-teman semua dan buat teman-teman yang seperti Tegar, tetap semangat, jangan menyerah, jangan minder, gapai cita-cita kalian. Dengan seperti ini, kami berharap Tegar memberikan suatu hal yang luar biasa. Beliau yang mengalami kekurangan dari secara fisik, tetapi bisa mampu untuk bangkit dan tampak lagi ragu-ragu untuk memberikan masukan kepada peserta didik kami. Dan di sini kami sangat luar biasa ya, artinya tidak perlu memberikan gambaran tapi aksi nyata. Aksi nyatanya ini anak didik ini bisa melihat ternyata orang yang memiliki kekurangan dalam tanda kutip, Allah angkat derajatnya. Dan seperti itu, mudah-mudahan anak-anak itu termotivasi seperti itu. Jika Vicky masih bisa menyempatkan diri bersama Tegar, para psikolog seperti Roy Kiyoshi baru saja bersukacita dalam suasana Imlek baru-baru ini. Tak seperti biasa, jika biasanya Imlek dihelat di kediamannya, kali ini Roy justru merayakannya secara tertutup di sebuah hotel mewah. Lantas bagaimana suasana Imlek yang dijalani Roy Kiyoshi? Selalu kalau Imlek kan itu pasti tradisinya banyak banget sih. Aku nggak bisa inget ya, nggak boleh lupa apa. Cuma tentunya makan sayuran, kemudian juga sesaji kayak sesaji jeruk lah, permen lah, apapun itu nggak bisa hilang sih di tradisi aku. Jujur sebenarnya kalau Imlek itu kan tradisinya makan keluarga ya, tapi dalam tahun ini ambil job atau kerjaan gitu. Tapi juga sebenarnya masih esensinya tuh masih makan bareng lah sama keluarga juga, sambil aku bawa ke tempat lokasi kerja itu keluarga aku sama tim aku, jadi ya tetap ada nuansa makan-makannya juga sih sebenarnya gitu. Persiapannya emang udah dari sebelumnya kita kan emang lock tanggal kan untuk kerjaan dan job, jadi udah sekitar sebulanan persiapannya untuk kostum, backsound segala macam, panggung, MC itu benar-benar diproses selama sebulan. Tapi ya gitu, sebenarnya tahun ini nggak terlalu banyak rame ngundang teman-teman media, soalnya kan juga beberapa teman-teman mungkin agak susah masuk ke lokasi. Selain makan-makan, kumpul keluarga dan berdoa, Roy juga merayakan Imlek penuh sukacita menyambut Tahun Naga. Ya, sebagai penganut ajaran Buddhisme dan berdarah Tionghoa, Roy tentu saja punya harapan dan prediksi di momen Imlek kali ini. Lantas, apa harapan dan prediksi Roy sesuai mata batinnya? Sebenarnya gini, waktu pas awal pembukaan tahun aku udah memprediksi.
Kasus-kasus sebenarnya kecelakaan darat seperti itu sudah saya ramal sebelumnya. Itu ada di salah satu channel aku. Yang jelek-jelek ya itu loh. Ya, tapi kita jangan terpaku sama yang jelek-jelek, erupsi gunung lah, kecelakaan darat lah. Kita harus fokus juga sama yang baik-baik gitu loh. Indonesia ternyata juga membanggakan kok tahun 2024. Walaupun tahun 2024 situasinya agak panas, agak gonjang-ganjing. Tapi aku yakin kita juga harus optimis nih, tahun ini harus bagus juga gitu. Walaupun banyak bencana kasus dan segala macam, kasus artis juga yang gimmick maksudnya gimmick pernikahannya, mereka menikah demi popularitas itu juga ada sebenarnya. Tapi kita harus mencetak prestasi di tahun 2024 lebih gede lagi lah. Enggak sih, biasanya tradisi Imlek barong, kemudian barongsai kan, kemudian liong seperti itu. Memang itu nggak bisa lepas sih. Dan ada tradisi namanya yisang. Yisang itu makan tradisi bareng-bareng sama keluarga, disumpit-sumpitin gitu. Sayurnya diaduk-aduk dan mereka berharap ketika ngadukin itu benar-benar koreksi saya ketika saya salah ya, tapi ketika diaduk itu membawa berkah dan lebih berkelimpahan. Jadi namanya makan bareng Yisang. Ya, sukacita Imlek memang tampak begitu spesial bagi Roy. Di momen ini tentu saja Roy punya harapan yang belum diwujudkan. Lantas apa saja harapan yang dipatok di tahun naga ini? Apapun kalian lah bisa punya kerjaan, kejar terus sampai dapet itu pasti. Tapi di tahun naga ini, naga kayu ini saya berharap lebih sehat lagi. Moga-moga nggak ada virus COVID apapun, nggak ada virus apapun. Saya berharap tahun 2024 ini benar-benar kalian bisa meledak. Itu harapan saya di tahun ini, dan berharap banyak ketika kita meledak, punya banyak rezeki. Tahun 2024 kita harus banyak berbuat kebaikan atau amal lebih banyak lagi gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa jadi berkah lah buat teman-teman di luar sana, teman-teman public figure atau teman-teman yang lagi berjuang. Ayo kita maju. Itu harapan aku tahun 2024 positif ya. Saya Ricky Yosi pengen ucapin 恭喜发财，万事如意，身体健康。